Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fa ba'du ila hadratina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ali baditir wa sahbihi wa tabil mantabang wisanna yamiddin sumail hadri ikhwani minal anbiya wa nusalin wa syahada wa sallim wal malaikatul muqarrabin wal ulama'in aminin wal musanifin al mukhlisin wal mujahidin sabil rabbil alamin wa ila hadrati abana wa mahaddina jadadina wa naqana wa syaikhina wa syaikhina wa akhsanihim wa sallallahu man ijtama'na ulul ajli wa lajabim al-alifatul kitab syah marjika mustamar wa ma syaikh wa radul syekh Hasim Asy'ari wa al-waqif hadal majlis syair lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazu qiraati ayatin aw suwarin mukhtaratin muayyanatin wa faidatuha. Diperbolehkannya membaca ayat-ayat atau surat-surat tertentu dan mendapatkan faedahnya, walaupun orang-orang lain wa mahma ra'a ba'duhum adamu jawaziha, walaupun ada pendapat atau orang lain yang berpendapat itu tidak boleh, yakni tidak boleh membaca Al-Quran, surat-surat, ayat-ayat tertentu dengan ngalap faidah itu. Jadi sesuai dengan faidahnya. Karena memang Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat, maka tidak lepas dari semua faidahnya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Lah, di dalam Al-Muqtatafat ini pada bab ini disebutkan kebolehan membaca ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu, dan faedahnya ayat-ayat serta surat-surat tertentu itu. Jadi ada faedah tersendiri, ada khosoisnya, spesialisasi daripada ayat-ayat itu. Keterangannya di beberapa hadis ini. Yang ke-16 halaman 8 itu. Man qara'al ayatan min akhir suratil baqarati fi lailatin kafatahu muttafaqun alaih. Man sapa wonge qara akang maca sapa man al ayataini ing rong ayat min akhir suratil baqarati saking akhir surat Baqarah. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailatin dalam satu malam kafatahu mongko nyukupi apa surata ini ing man qara'a, maka dua akhir surat Baqarah itu akan mencukupi atau mengganti pada orang itu sebagai mengganti dua rakaat tahajud apabila tidak sempat bangun pada malam hari itu. Nah, ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi membaca ayat Al-Quran, nah ini makanya setiap malam, setiap hari kita tidak boleh
lepas dari membaca Al-Quran, deres lah itu bahasanya orang Jawa, deres itu harus itu. Jadi membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari mana itu? Ini amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu satu ayat. Satu ayat yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat inilah dibaca, diwiridno setiap malam. Apabila kita enggak sempat bangun malam hari untuk melaksanakan tahajud, maka kafatahu, dua ayat ini bisa menggantikan fadilahnya sholat tahajud tadi. Nah ini. Namun di sini perlu kita ingatkan bahwa kita membacanya itu ya diniatkan awalan yang mendasar adalah niat beribadah kepada Allah. Ampun ngantos niat buru fadilah lariku. Buru fadilahe, buru keutamaane ning lali karo sing gawe fadilah, lali karo sing gawe keutamaan. Nah ini, maka segianya bacaan ini ditujukan kepada yang membuat keutamaan itu. Nah, dengan demikian yang membuat keutamaan, yang membuat fadilah itu berkenan untuk memberikan fadilah itu kepada kita yang beribadah ini. Namun kalau kita memburu fadilahnya lupa space tawaca iki gen oleh lah itu enggak lillahi taala. Yang baik gimana? Niat ingsun maca rong ayat iki krana Allah, untuk Allah. Nah itu. Adapun fadilahnya Allah yang tahu kan. Ya ini. Oh, hambaku ini membaca untuk karena saya. Fadilahnya saya berikan dua ayat seperti ini, bisa menggantikan tahajud apabila dia lupa tidak bangun. Nah itu. Adapun itu diberikan atau tidak, ini hakikatnya ya terserah Allah, itu loh. Ini hakikatnya terserah Allah. Kalau kita memburu fadilahnya, hakikatnya itu, maka ya gimana kita yang Allah yang buat saja dilupakan, yang diburu hanya ini. Jadi pabrik itu lali kamu pabrik apa jadi produknya lah ini. Kan lebih baik ditujukan pada yang pabriknya, yang ownernya, yang punya fadilah itu. Maka itu akan lebih gampang untuk mendapatkan fadilah itu. Inilah yang namanya hakikatnya. Nah itu kalau enggak kita coba, kita latih hati kita, kadang-kadang kita akan terbuai dengan fadilah-fadilah. Baca Yasin sekian ada fadilahnya. Nah, lemocon Yasin ping semengit betetet orang itu mergo kepengen fadilahnya. Ini yang tepat gimana? Baca Yasin sebagai pelajaran sekian. Baca Yasin 41 kali itu pelajarannya. Piwulang dari para ulama, para nabi dulu. Nah, untuk siapa dibaca? Untuk Allah, karena yang punya Yasin ini Allah. Adapun fadilahnya, nah itu urusan Allah. Jadi kita diberitahu jalannya menuju ke sana sampai kepada ownernya, pada yang punya fadilah itu. Nah kemudian fadilah itu akan diberikan otomatis. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim. Tidak mungkin akan keliru. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Inilah itu yang harusnya seperti itu.
Tapi kebanyakan kita ini lah wis ya sholawat ping 10.000, baca Yasin 41 kali, ben ini loh. Lah, karena Allah. Niat ingsun nambah ibadah, niat ingsun nglakoni ibadah maca Al-Qur'an surat Yasin ping 41 karena Allah. Ini saja sudah. Nah, adapun di hatinya ada hajat kepingin ini, nah itu Allah yang tahu. Allah yang tahu. Oh iya, semuanya ditujukan padaku, kata Allah. Maka ya, padahal udhu-udi kita minta pada Allah, astajib laku dongamu wacanmu wis teko dikon nggenku, astajib laku wis tak kei itu loh. Jadi apa hierarkinya seperti itu kita berdoa. Tapi kalau kita langsung pada tujuannya, nah itu hasilnya kadang-kadang kita nggak nyampe. Makanya orang mohon maaf pendapat sebelah itu seperti itu. Iki loh dongo sing gak teko seperti ini. Nah itu yang kadang-kadang kita langsung ke sana tidak menuju pada pusatnya dulu. Nah ini lillahi ta'alanya. Itu hakikatnya niat kita saat berdoa. Niat kita saat berzikir, hakikat niat kita saat berwirid, nah, seperti itu. Gak ada larangan wirid, gak ada larangan wirid dibaca 1000 kali, gak ada. Wong Kanjeng Nabi aja sudah, barang siapa membaca surat membaca sholat kepadaku pada malam Jumat 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kalau baca 100 kali maka akan mendapatkan seperti itu. Pelajaran pada kita. Tapi siapa yang punya, nah itu kembalikan dulu. Itu produknya atau fadilah yang Allah berikan. Bersolat kepada Nabi itu akan mendapatkan fadilah seperti ini. Nah, kita kirimkan sholawat ini kepada pabriknya, maka disarankan diolah akan keluar fadilahnya. Fadilah gak usah diharap-harap. Kapan kita ini, pada saat kita ini ibadah dengan khusyuk, tawadhu, khudur pada Allah, otomatis fadilah itu akan diberikan Allah pada kita. Gak usah diminta lah. Itu Allah sudah maha adil, Allah maha menetapi janjinya. Nah, ini hakikatnya seperti itu. Ya perlu kami sampaikan para jamaah semuanya hal seperti ini agar kita tidak terjebak dalam fadilah. Mohon maaf, ada seorang ulama sepuh yang mengatakan hati-hati yen donga aja sampai Gusti Allah diwayuh karo fadilah. Ini apa maksudnya? Ya maksudnya dalam pelajaran, dalam tataran itu fadilah memang ada. Semuanya ada memang. Cuman ketika mendapatkannya kita melalui jalur lewat Allah dulu. Dungane kepada Allah, pasrahane Gusti Allah. Nah, ini. Makanya di sini dikatakan dalam hakikatnya ketika kita menjalankan ibadah itu kita menetapi perintah. Ketika kita mendapatkan pahala itu karena belas kasih kersane Gusti Allah. Tidak ada korelasi kita menjalankan ibadah dengan dikabulkannya doa kita dengan pahala yang ada diberikan pada kita. Kalau itu berkorelasi maka Allah diatur oleh kita. Nah, ini loh. Maka Allah diatur oleh kita. Wis tak maca Yasin ping 41 sok ben ini lah. Kalau kita dikabulkan seperti itu karena bacaan, kita yakin karena bacaan kita, berarti kita ngerah Gusti Allah. Ini. Tapi di sini kita niat ibadah kepada Allah. Yasin adalah kalamullah. Maka ini adalah niat ingsun ibadah karena Allah, baca 41 kali. Kok ada fadilahnya, ini ada seperti ini dan ini. Ini itu adalah pemberian Allah, bukan karena bacaan 41 kali kita. Di sini ini perlu kita sinkronkan, kita pahami benar ini, agar kita tidak punya perasaan selalu benar. Ternyata kita ini mengko ngereh Gusti Allah, merintah Gusti Allah itu. Jadi silogis berpikirnya, dasar pola berpikirnya kita harus seperti itu. Yakin dalam etikat kita
kita beribadah kepada Allah, Allah menurunkan belas kasihnya, Rahman Rahimnya Allah itu diturunkan kepada kita dengan dikabulkannya niat hajat kita itu. Jadi bukan sesuatu yang berkorelasi. Kalau berkorelasi ya itu kita ngereh Gusti Allah. Berarti Gusti Allah lek ngabuli mergo kawulane waca. Lah ini mergo ini. Padahal Allah itu maha segalanya. Allah itu maha berwenang. Itu jawasnya Allah, sifat jaiznya Allah itu. Makanya kadang-kadang kita harus berdoa, baca Yasin 41 kali setiap malam Jumat, sholatnya genep, dungane wirid genep, posone wis jangkep, seperti itu. Ternyata apa yang menjadi maqasid kita, tujuan kita tidak terkabul. Itulah bukti bahwa Allah ini maha kuasa. Itu maha kuasa. Allah qadirun ala kulli syai'in. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Makanya di sini agar kita hati-hati, kita ini tidak ada memerintah pada Allah, maka perlu diluruskan niat kita untuk ibadah kepada Allah dan meyakini bahwa apa yang dikabulkan oleh Allah adalah semata-mata pemberian Allah kepada kita, bukan karena doa kita, bukan karena amal ibadah kita. Kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah di situ. Inilah man qara'al ayatan min akhir suratul baqarah fi lailatin kafatahu. Sekali lagi bukan karena kita membaca 2 ayat Al-Baqarah ini terus itu yang menjadikan pahala tahajud kita diganti. Ini pelajarannya, syariatnya membaca akhirnya surat Al-Baqarah 2 itu bisa menggantikan pahalanya tahajud apabila kita lupa tidak bangun. Tapi pemberian itu, pahala itu bisa seperti itu. Ning opo Gusti Allah terus mesti memberikan pada kita? Belum tentu. Belum tentu. Maka disinilah ketika kita mendapatkan ganti pahala setelah ganti pahala sholat tahajud yang kita terlupa malam itu atau tidak bisa bangun pada malam itu karena sebelumnya kita sudah membaca surat Al-Baqarah, itu adalah karena Rahman Rahimnya Allah. Itu yang diingat itu, bukan karena bacaan kita. Kalau karena bacaan kita yakini karena bacaan kita, maka kita sama saja memerintah Allah. Padahal kadang-kadang terbukti, kadang-kadang terkabul, kadang-kadang tidak. Inilah buktinya Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Inilah. Para jamaah yang berbahagia, itulah jadi kita perlu sekali meletakkan akidah. Jadi kadang-kadang kita ya syariat langsung seret lakoni puasa mutih 3 dina, puasa ini oke, itu pelajaran. Piwulange kaya ngono kuwi. Niat dilakoni piwulang krana Allah. Setelah itu Allah menurunkan Rahman Rahimnya, belas kasihnya kepada kita, dikabulkannya hajat kita ini. Hadis selanjutnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi biyadi innaha ta'dilu sulusal Qur'ani, rawahul Bukhari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Rasul fi qul huwallahu ahad, ing dalam surat qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas niku. Lah cara Jawa surat qul hu. Pripun anggenipun dawuh waladzi nafsi, waladzi demi zat nafsi utawi awak ingsun iku biadi ing dalam kekuasaane alladzi, kekuasaane zat niku wau. Yen innaha sak tenane qul huwallahu ahad iku ta'dilu ngenggon-ngenggoni
sulusal Qur'ani sak protelone Al-Qur'an. Apa jadi sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya qul huwallahu ahad, itu ya, surat Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusail Qur'an, bandingi sebanding lawan sak protelone Al-Qur'an. Milanipun lek maca qul huwallahu ahad ping 3 seprotelon ping 3 dadi utuh. Nah niki fadilahe, nah niki midamale sami kalian khatam Al-Qur'an. Lah niku yo sing ikhlas lillahi ta'ala niku wau. Tidak syukur agar maca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ping 3 jur wis jelas sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu ya belum tentu. Sebab napa? Ditampa apa ora wacane niku wau. Alek niate gak lurus ya, gak nampa piye lan. Nah nih. Makanya di sini sama dengan di atas itu fadilahnya seperti ini. Nah, intinya apa para jamaah semuanya? Maka fadilah-fadilah yang ada itu jangan sampai membutakan hati, membutakan etikat kita, akidah kita akan sifat-sifat zat-zat kekuasaan Allah. Kita harus samakan pada Allah. Adapun pemberian hasilnya daripada apa yang menjadi hajat kita semata-mata karena Rahman dan Rahimnya Allah, bukan karena apa yang kita perbuat. Itu ini. Jadi sepertiga berarti baca Al-Quran segap fadilahnya sama, sebanding, bukan sama ya, sebanding dengan menghatamkan Al-Quran. Dan ini sebanding dengan menghatamkan Al-Quran itu. Lagi-lagi ya carane notoati lagi ibadah kados dene 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ingkang sampun saged napa niku dados penggantinipun sebanding dengan 2 rakaat sholat tahajud ketika kita lupa atau tidak bisa bangun atau turu kepati nggak bisa bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Inilah para jamaah. Kamu tadi sekalian, karena terkait dengan surat Al-Ikhlas, inna rajulan, ini salah satu hadis dari Tirmidzi dan juga Imam Bukhari. Inna rajulan qala ya Rasulullah inni uhibbu hadhihi surata qul huwallahu ahadun qala inna hubbaha adkhalakal jannata. Ini inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, saat temene inna rajulan, saat temene wong lanang seseorang iku qala matur ya Rasulullah, du Kanjeng Rasulullah, ini saat tenanipun kula iku uhibbu, remen sapa kula, seneng sapa kula, hadi surata ing ikilah surat qul huwallahu ahad, rupane surat qul huwallahu ahad atau yang terkenal namanya surat Al-Ikhlas ini. Qala mongko jawab, qala mongko dawuh sapa Rasulullah, inna hubbaha, sak tenane nyenengi surat Ikhlas qul huwallahu ahad itu iku adkhalaka, bisa dadekake, bisa nglebokake ing sira al jannata ing swarga. Inna hubbaha, sak temene seneng nyenengi surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad niku iku adkhalaka, bisa nglebokake sira apa surat Ikhlas al jannata ana ing swarga. Rawahul Tirmidzi wal Bukhari. Hadis riwayat Imam Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lah ini bagaimana katanya 2 hadis di atas sama.
bahwasanya Rasulullah ini memberikan pelajaran. Pelajarannya apa? Mencintai, menyukai, seneng moco Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bisa menjadi sebab yang memasukkan kamu ke dalam surga. Tapi ingat, baik, lagi-lagi siapa yang punya surga, siapa yang memasukkan, maka yang memasukkan, yang punya surga, yang punya surat Ikhlas adalah Allah. Maka niat ibadah kita harus nawaitu lillahi ta'ala. Saya niat ibadah baca surat Al-Ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena di sana ada fadilah bisa memasukkan surga. Nah, yang memasukkan tentunya Allah. Ini keyakinan ditoto. Corok dalane itu udah ditoto pun jurusannya. Nah, nanti ketika melaksanakan ibadahnya, gluduk sampai sana, jurusannya ke sini. Tidak langsung potong kompas, tidak pernah lewat Allah. Ini makanya kalau sholat, nah, sholat itu pasti di akhir lillahi ta'ala. Itu menuntun hati kita, keyakinan kita, sholat kita ini untuk Allah. Sholat kita untuk Allah. Adapun fadilah-fadilah yang lainnya, pahala-pahala yang lainnya itu karena kebesaran Allah pada kita, karena Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Lah monggo fadilah-fadilah kados ngaten. Ya ini bertahap. Sementara ya kadang-kadang lecah sithik, ayo maca kulhu sing akeh ping 3. Kulhu ping 3, surat Ikhlas ping 3. Derajatnya padha ngatame Al-Quran. Lek seneng cinta pada surat Ahad bisa mlebu swarga. Nah, jalane ditunjukne niku wau. Carane ya kuwi krana Allah taala. Banjur sing maringi swarga, sing menghasilkan khatam sama sebanding nilainya kulhu dengan 3 kali dengan baca menghatamkan Quran, itu semuanya Allah. Kok umpama ora dikei iso ning akhir ngono ya aja protes, wong kersane Allah. Kemungkinan memang kita yang membaca itu niatnya kurang pas, tuh kurang bersungguh-sungguh itu. Nah itu ya, inilah para jamaah semuanya, Maya ta'alaku bi ayatil Quran. Di depan judulnya adalah diperbolehkannya membaca ayat atau surat-surat tertentu yang ada dengan faedah-faedahnya yang tertentu. Nih. Ini saya kira itu pada jamaah semuanya yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, hati kita dituntun. Sering-sering kita baca Al-Quran, sering-sering kita baca tadarus Al-Quran, maka Allah akan menuntun hati kita ini. Tapi kalau nggak pernah baca Quran, dengan mohon hidayah, mohon petunjuknya, ya susah. Ini kenapa ibadah paling gampang baca Al-Quran, niat ibadah kepada Allah, insya Allah Allah akan turunkan hidayah pertolongan pada kita. Allahumma amin. Demikian mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Kita hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.